Oke, kita ngebahas langsung untuk dudukan sepulnya ya. Jadi cara ngebubutnya itu seperti apa? Mungkin berapa banyak orang yang menanya di kolom komentar itu gimana cara buatnya. Jadi untuk dudukan sepul ini tidak ada perubahan ya, tidak ada yang dibuang, dan ya mungkin untuk dirubah sih banyak ya, tapi nggak ada yang dibuang. Mungkin kebanyakan teman-teman yang lain itu membuat dudukan sepulnya sendiri, tapi ini saya menggunakan dudukan sepul bawaan si magnet kintilnya ya. Jadi saya akan membahas detailnya ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba silahkan, saya cuma berbagi ilmu yang saya tahu seperti itu, kurang lebihnya silahkan di kolom komentar. Dan minta tolong buat teman-teman semua untuk subscribe-nya ya, tolong bantu channel saya biar saya semangat lagi buat videonya, dan yang saya tahu bakal saya keluarin buat berbagi bersama teman-teman Vespa lainnya itu ya. Jadi kembali ke topik ya, jadi ngebahas untuk mengenai dudukan sepul ini. Nah, ini wujudnya seperti ini, dan ini belakangnya seperti ini. Jadi yang pertama itu kita kondisi sepul ini untuk diameter ini karena tidak masuk ya ke Vespa sendiri, karena kita memang harus ngebubut area sini. Cuman kita perlu datang ke tukang bubut ataupun tidak ya, kita ngambil senter dari sini. Jadi kita dibubut area sininya saja, yang di arah lubang ini kita bubut dikit, kita gerinda, tapi harus center catatan. Tapi yang memang benar pengen real bagus center itu datang ke ruang bubut, minta dibubut untuk samping ininya. Oke. Yang kedua, untuk pengerjaannya ini yang mungkin banyak dipertanyakan, jadi gimana caranya masuk ke rengkes, padahal ini terlalu tipis ya. Jadi gimana masuknya? Jadi teman-teman ini saya kasih dulu buat teman-teman. Jadi sebelum teman-teman ngebubut area belakang ini, sebelum teman-teman ngebubut area belakang ini, teman-teman mesti ngasih klem dari sini ke dudukan sepulnya ini. Jadi nanti diklem menggunakan plat ya 2 mili, jangan tebal ya, 2 mili cukup, 2 mili karena takut mentok ke sepul sini, area sini. Nah, jadi cukup 2 mili, nanti dibaut ke sini dan ke sini. Jadi posisinya sudutnya gini. Jadi nanti sebelah sini dibaut, sebelah sini dibaut ke arah sini. Secukupnya aja, 2 cukup karena akan dibantu dengan lem. Kalau ini saya di klem 3 ya, 1 2 3. Nah itu dia. Jadi di klem ini ke sini. Setelah itu baru teman-teman mengerjakan bubut ini. Ini kalau untuk kita datang ke tukang bubut mungkin nggak sanggup ya, karena si medianya ini tipis, jadi kemungkinan dikhawatirkan pecah. Jadi memang harus porting sendiri menggunakan mata tuner ya, tuner yang pisau itu sedikit-sedikit. Dan untuk diameternya ini kurang lebih berapa ya, nanti saya ambil sigat dulu. Ini sigatnya. Jadi untuk diameter sebenarnya kita harus hitung dulu rengkesnya ya. Untuk ukurannya kita ukur dari jarak sini ke sininya. Ini yang tonjolan paling dalam rengkesnya ya, yang ini kisaran 49an lah cukup ya, 48,5 ini sebetulnya 48,5. Baru di area sini agak menciut, area sini ukurannya yang hampir putus ya, kedudukan sepulnya ini kisaran 42an. Nah untuk tingginya menyesuaikan, nanti untuk kedalamannya menyesuaikan. Setelah menyesuaikan ini berapa, nah pasti kemungkinan dari sini pasti bolong. Nah diusahakan untuk dudukan baut ini, mana ini
ini jangan sampai habis, sisakan sedikit ya. Jadi area sini nih yang ke baut itu sudah masih, jangan sampai habis, harus ada sisa nempel ke sini. Mohon maaf ya karena saya udah lem jadi nggak bisa dilihatkan untuk dasarnya. Nah baru setelah itu kita paskan ke rengkes cukup atau tidak. Nah walaupun udah cukup, jadi teman-teman tinggal lem yang hitam putih itu, apa Dextor atau apa ya, itu pakai lem itu. Jadi caranya itu tempel plastik, masukkan ke krukasnya, tempel ke apa rengkesnya ya, lalu dibaut ininya kencang, baru dikasih lem ini. Jadi untuk memalah biar si plastik ini bisa nggak nempel ke rengkes, itu maksudnya. Jadi sekali lagi, plastik masukin sini lalu dorong, nanti plastik kan mengikuti si asapnya. Nah di sini pasti bolong kan, nah itu baru dilem. Jadi hasilnya belakangnya tuh ini bekas gores-goresnya, ini bekas plastik. Nah itu. Jadi untuk tujuannya sih untuk memperkuat ya, karena untuk rem ini kan takutnya kurang karena putaran mesin kencang, remnya nggak kuat nanti bisa jebol. Jadi dibantu dengan lem hitam putih jadi lebih kuat gitu ya. Oke, nextnya, jadi untuk apa namanya, untuk dudukan pulsernya pun itu harus dipapas karena awalnya tinggi ya, hampir 1 cm. Jadi harus dipapas menyesuaikan nanti dengan magnet, kedalaman magnetnya ya, jadi menyesuaikan. Nah itu dia. Setelah itu apalagi, nah untuk dudukannya, untuk setting topnya, lubang-lubang ini, jadi pasti untuk magnet kimchi ini pasti bolong. Ini bolong, cuma ada plat ke sini doang sedikit ya. Terus ini juga bolong. Nah ini saya udah baut. Nah jadi kita nambah plat aluminium lagi di sini biar untuk dudukan ini lebih kuat. Aluminium di sini dan di sini juga kasih dudukan aluminium. Nah jadi untuk setting topnya, untuk lubangnya saya bisa gambarkan ya seperti ini. Nah ini saya asal aja ya. Jadi ini rengkes ya, dan ini titik-titik ini itu baut. Nah ini asnya. Jadi posisi ini paling atas di sini ya. Jadi nah untuk dudukannya teman-teman nanti tidak harus lurus ya, dari lubangnya agak miring sedikit ke sini, karena kalau kita lurus ini nanti topnya tidak ketemu. Bisa seperti ini tapi bahaya karena di sini bakal putus ya. Makanya ambil sudut seperti ini, ambil sudut ya kira-kira 20 derajat atau 15 derajat, yaitu baru dilubangin dari sini, lubangin ke sini, ini lubangin, menyesuaikannya seperti ini posisinya, atas 15 derajat atau 20 derajat dari atas seperti ini. Ya ini belum tentu kita nentukan topnya betul atau tidak. Nah harus menyesuaikan dengan magnet juga gitu. Jadi begitu untuk cara pembuatan apa namanya, dudukan magnet kimcil. Tidak harus beli kita yang baru atau hanya diambil sepulnya saja gitu ya, tapi ini juga bisa dipakai dengan cara seperti ini. Ini kemungkinan insya Allah kuat karena saya udah nyoba dengan posisi kayak gini dengan kecepatan lebih dari 80 ya, 80 ke atas itu nggak ada masalah. Dengan putaran RPM mesin tinggi juga nggak ada masalah gitu. Cuman ya itu untuk resikonya bisa dirasakan sendiri untuk kondisi pengapian seperti ini. Jadi ini dari mas-masnya yang dari Makassar udah selesai ya, tinggal kita setting di mesin dan setelah selesai kita kirim ke mas yang di Makassar gitu aja. Takutnya nungguin lama ya, jadi ya wajar lah. Ini juga udah jam 12 baru selesai.
Oke, sekian. Mungkin ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar atau masukan, silahkan ya kan, kita sharing di channel saya. Dan kalau tentunya subscribe dan lonceng bunyikan ya, karena ada beberapa video lagi nextnya, video berikutnya cara ngebubut magnet ya. Jadi seperti apa kondisi magnet, harus dibubut seperti apa ya, kita next di video berikutnya ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesin kanan, Ray Pesking. Selamat malam.